Halo semuanya, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya deket banget sama kita semua. Seni jadi diri sendiri. Kita akan kupas tuntas ide-ide keren dari berbagai sumber tentang gimana sih caranya biar bisa lebih damai dengan menjadi apa adanya. Coba deh, pernah nggak sih ngerasa capek banget karena harus pura-pura jadi orang lain biar diterima? Rasanya tuh harus nyensor omongan, ngubah kelakuan. Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Nah, hari ini kita bakal obrolin kenapa sih kita sering gitu, dan yang paling penting, gimana cara berhentinya. Nah, ini dia nih kutipan yang jadi jantung pembahasan kita hari ini. Dalam banget ya. Ini ngingetin kita kalau sering kali kita tuh ngorbanin diri sendiri buat orang yang ya mungkin nggak mikirin kita sama sekali. Yuk, kita gali lebih dalam lagi kenapa ini bisa terjadi. Oke, kita masuk bagian pertama. Kita sebut aja ini jebakan people pleasing. Tahu kan, siklus yang bikin capek banget, di mana kita lebih mentingin omongan orang lain daripada diri kita sendiri. Rasanya tuh kayak tiap hari pakai topeng yang berat banget. Lihat deh, jadi orang yang gak otentik itu ada harganya loh, dan harganya mahal. Kita bayar pakai energi emosional kita yang terkuras habis. Muncul cemas yang gak hilang-hilang. Pelan-pelan, kita jadi lupa siapa diri kita sebenarnya. Dan yang paling sering, kita jadi nyimpan dongkol atau kekecewaan yang gak pernah diungkapin. Eits, tapi tenang, ada solusinya kok. Sekarang kita bahas kekuatannya jadi otentik. Ini soal gimana kita bisa nemuin kebebasan, kebebasan yang muncul waktu kita berani lepasin topeng itu dan nunjukin diri kita yang asli. Nah, ini poin penting banget, banyak orang salah kaprah. Mereka kira jadi otentik itu artinya semua orang bakal suka sama kita. Bukan itu tujuannya. Jadi otentik itu soal kita menerima diri kita sendiri, apapun kata orang. Jadi nyata buat diri sendiri dulu, itu yang utama. Oke, sekarang yuk kita coba lihat ke dalam diri kita. Seringkali loh, penghalang terbesar kedamaian kita itu bukan orang lain, tapi obrolan yang terjadi di kepala kita sendiri. Jadi ini soal gimana kita bisa ngatur pikiran kita biar hidup lebih tenang. Dan kutipan ini, wah pas banget ngegambarin masalahnya. Pikiran kita sendiri kan yang sering bikin asumsi aneh-aneh dan ekspektasi yang ketinggian. Hal-hal inilah yang sering banget jadi sumber stres dan drama di hidup kita. Ini ngingetin kita kalau sebenarnya kita punya kendali loh atas suasana hati kita. Coba deh perhatiin perbandingan ini. Di Kili itu suara batin yang nggak ngebantu. Yang selalu mikir jelek, bikin drama, bikin capek. Nah di kanan ini suara batin yang memberdayakan. Yang nyari kejelasan, yang lindungin energi kita. Pilihannya ada di kita loh. Suara mana yang mau kita dengerin dan kita gedein volumenya. Sekarang coba lihat angka ini. 70%. Kelihatannya cuma angka biasa ya. Tapi, tunggu dulu. Ini ngebuka satu wawasan yang luar biasa kuat dari sumber kita. Dan ini dia maksudnya, sampai 70% masalah kita itu sebenarnya bisa dihindari loh. Caranya cukup dengan nggak ngebiarin pikiran kita dipenuhi sama hal-hal negatif yang nggak ada gunanya. Coba bayangin deh, hidup kita bisa jadi jauh lebih adem ayem kalau kita bisa motong sebagian besar drama yang kita ciptain sendiri. Jadi, gimana caranya biar kita bisa ngendaliin suara batin ini? Gimana prakteknya? Nah, jawabannya ada di sini, seni merelakan atau letting go. Ini soal pemahaman kalau kedamaian kita itu jauh lebih berharga daripada sekedar pengen menang. Ada konsep keren banget dari filosofi Jawa, bunyinya sengwaras sengalah. Artinya, yang waras itu yang mengalah. Ini bukan berarti kita lemah ya, justru sebaliknya. Ini artinya kita cukup bijak buat sadar kalau energi mental kita itu terlalu berharga buat dihabisin di setiap perdebatan. Ini tuh strategi buat ngejaga ketenangan batin kita. Oke, terus gimana cara prakteknya? Gampang kok, ada 3 langkah. Pertama, sadari dulu kalau kita lagi ada di tengah konflik. Kedua, berhenti sejenak, tarik napas, terus tanya ke diri sendiri. Ini sepadan nggak sih sama kedamaian gue? Seringnya jawabannya enggak. Nah, yang ketiga, dengan sadar, pilih untuk mundur. Dan ya, inilah intinya. Coba deh bilang ini ke diri sendiri waktu lain kali kamu tergoda buat debat kusir. Ketenangan kamu itu aset paling berharga. Jadi, jagain baik-baik. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya. Kita udah ngobrolin soal ngelepasin topeng, nenangin pikiran, dan milih damai daripada menang. Semua ini ngerucut ke satu kesimpulan besar tentang gimana sebaiknya kita ngejalanin hidup kita yang cuma satu kali ini. Kutipan terakhir dari sumber kita ini jadi penutup yang pas banget.
Sebuah pengingat yang simpel tapi dalam. Kalau waktu kita di sini tuh terbatas. Jadi tujuan kita ya bikin perjalanan ini seindah dan sejujur mungkin buat diri kita sendiri. Jadi sebelum kita selesai, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu. Ini bukan soal ngerubah hidup dalam semalam kok, cuma soal satu langkah kecil aja. Apa sih satu hal yang bakal kamu lakuin besok buat bikin perjalanan hidupmu ini lebih terasa kamu banget? Coba direnungkan ya. Makasih banyak udah nyimak obrolan kita kali ini.